Shalom, selamat malam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita, kita awali ibadah kita pada malam hari ini. Saya yakin hadirat Tuhan melawat setiap kita walaupun di tengah keterbatasan kita. Dan saya yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita angkat satu pujian berkat kemurahan-Mu. Engkau tutup bungkus kami selalu dan kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan kembali
ahli memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan jejak-Mu Tuhan. Dengan pujian Allahku dahsyat. Kita akan kembali lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan dengan segenap hati. Kita akan pujikan jejak-Mu Tuhan. Semua yang kau ingin
menyibukkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita dan kita angkat satu pujian. Bapa sentuh hati. Ku mencintai
membentuk bercara hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi berkat. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Pendeta Trio Agus Purwanto, saya persilakan. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa dulu sebelum kita terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih untuk limpahan kasih yang luar biasa yang kami terima dari Yesus Kristus. Terima kasih untuk anugerah yang luar biasa kami terima bersama, sehingga malam hari ini kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih malam hari ini kami dapat beribadah bersama dengan pemuda, dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberikan kami penyertaan, memberikan kami hikmat, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kami semua diberkati dan hidup kami tertolong, bahkan kami semakin dikuatkan oleh pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beserta, Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah virtual malam hari ini bersama-sama dengan pemuda YCM di GITJ Payak. Bersama-sama kita mendasari pada renungan malam hari ini dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Berbahagialah kita yang menerima firman Tuhan, yang merenungkan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan, dan firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, dengan tema tetap teguh dan berkomitmen. Tetap teguh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup ini tidak mudah. Banyak hal yang akan kita hadapi, bahkan saat ini keadaan, situasi, kondisi menjadikan kita banyak pergumulan. Dan dalam keadaan, situasi, kondisi yang ada sekarang ini tidak jauh bedanya dengan kehidupan rohani kita, kehidupan kekristenan kita,
bahwa perjalanan kehidupan kekristenan itu tidak mudah. Ketika keadaan situasi zaman yang ada sekarang ini, itu juga ada hubungannya dengan kehidupan kekristenan. Kehidupan kekristenan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah dalam segala keadaan kita harus tetap setia. Dalam segala keadaan kita harus tetap mengasihi Tuhan. Demikian juga mengasihi sesama. Dan praktek atau fakta kehidupan yang terjadi, keadaan zaman itu bisa merubah karakter seseorang. Keadaan, tantangan, situasi yang sulit itu dapat mengubah kehidupan kekristenan kita. Yang mungkin dulu ketika kita hidup dalam zona nyaman, kita akan dapat gampang mengatakan aku mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Lalu bagaimana dalam keadaan kita itu mengalami kesulitan, tantangan yang ada, banyak ujian yang kita hadapi, apakah itu dapat atau menurunkan kualitas iman, kualitas kehidupan kekristenan yang berkenan kepada Tuhan? Mari kita renungkan bersama malam hari ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit di masa-masa ini orang Kristen atau kita orang muda yang mulai goyah imannya oleh karena keadaan yang sulit, oleh karena keadaan penuh tantangan, banyak ujian, banyak pencobaan yang terjadi, iman kita bisa saja goyah. Iman orang Kristen itu goyah oleh karena keadaan yang terjadi. Firman Tuhan pada malam hari ini memberikan tuntunan bagaimana kita harus bersikap di tengah-tengah keadaan yang sulit. Bagaimanakah kita dapat terus berkarakter sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Karakter yang dikehendaki oleh Kristus itu menjadikan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang, sesama kita, keluarga kita, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Dalam keadaan yang tidak mudah inilah, mari kita bersama-sama belajar. Ada dua hal yang menjadi berkat pada malam hari ini. Bagaimana kita bisa tetap teguh dan berkomitmen. Yang pertama tentang tetap teguh. Tetap teguh itu sangat kita perlukan dalam kehidupan apa saja. Di dalam kitab Matius 2 macam dasar, di sana dijelaskan bahwa orang yang bersikap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan, itu harus membangun hidupnya di dalam Tuhan. Di atas dasar Kristus, kalau mau hidup teguh, kalau mau hidup kuat. Di 1 Korintus 15 ayat 58, supaya kita tetap teguh dalam keadaan yang susah, di dalam keadaan yang penuh tantangan, banyak ujian. Kata tetap teguh atau tidak bergoncang, dalam bahasa Yunani, hedraios, yang artinya adalah tetap teguh, tidak bergoncang, dan itu dibutuhkan sebuah keyakinan yang kuat. Jadi intinya adalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat muda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, untuk menjadi teguh, tidak tergoncang, tetap setia kepada Tuhan, dibutuhkan keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat itu menjadi pertolongan. Yakin. Ada istilah kata-kata yang umum, yang penting yakin. Nah, ketika kita yakin, maka kita akan dapat berjalan dengan semangat. Ketika ada keyakinan, maka tantangan-tantangan yang ada dapat kita lalui dengan mudah. Karena apa?
keyakinan. Lalu pertanyaannya adalah keyakinan kepada siapa? Tentu saja, jikalau kita ingin teguh, jikalau kita ingin kuat, tidak tergoyahkan, keyakinan kita harus kita dasarkan kepada Yesus Kristus. Tuhan kita, Juru Selamat kita yang hidup, Yesus Kristus. Jangan membangun keyakinan kita atas dasar kekuatan kita. Firman Tuhan dengan jelas dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, gampang goyah, tidak teguh. Rahasia hidup tetap teguh di dalam Tuhan, rahasia tetap teguh menghadapi banyak tantangan adalah sebuah keyakinan yang kuat. Keyakinan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, berkat firman Tuhan malam hari ini adalah tentang komitmen. Komitmen sangat kita butuhkan supaya apa saja yang menjadi iman keyakinan kita itu dapat terus kita kerjakan, dapat terus kita laksanakan. Hari demi hari dibutuhkan komitmen. Firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58 juga berkata demikian, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Komitmen. Giat selalu dan siap menghadapi segala rintangan dan tantangan. Pengertian komitmen adalah siap menghadapi segala rintangan dan tantangan. Kemudian komitmen kepada giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, kita harus mendasarkan kepada siap menghadapi. Karena apa? Kekuatan kita dari Tuhan, dan ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita harus siap menghadapi segala kesulitan karena melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita berpikir untuk melakukan pekerjaan Tuhan kemudian kita giat melayani, itu tidak salah. Itu benar, tetapi belum sempurna. Pekerjaan Tuhan adalah segala sesuatu yang kita pekerjaan untuk kepentingan Tuhan dan kebaikan bagi sesama. Orientasinya adalah untuk Tuhan, praktisnya untuk kebaikan bersama. Bukan untuk pujian diri kita sendiri. Untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kemudian yang menjadi berkat atau diberkati terhadap apa yang kita lakukan adalah sesama kita. Itulah pekerjaan Tuhan. Melayani dengan giat, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan kemudian menjalani kehidupan kita tetap takut akan Tuhan, itulah hidup mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sahabat muda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita tetap teguh berkomitmen untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kemudian ada kekuatan yang terus diberikan kepada kita tentang janji Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas dikatakan 58 bagian yang terakhir, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya percaya dan kita percaya bahwa apa yang kita lakukan di hari yang lalu itu juga berpengaruh terhadap keadaan kita yang sekarang. Kalau kita tidak jemu-jemu, kalau kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, saya percaya dan kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena itu Tuhan yang memberikan janji. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari tetap semangat
tetap giat, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit, ingat bahwa kita bisa teguh berdiri tetap kuat karena pertolongan Tuhan. Dan oleh karena kita sadar segala yang terjadi pada kehidupan kita itu atas pertolongan Tuhan, mari kita gunakan itu sebagai berkat kasih karunia. Kita merasa bahwa berkat kasih karunia itu melimpah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita terus mengerjakan pekerjaan kita, melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan dengan semangat, dengan giat, dengan berkomitmen. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa kembali. Sungguh kami bersyukur Tuhan, jika ketika kami mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, kami diingatkan kembali, kami disadarkan kembali bahwasanya setiap keadaan hidup yang kami alami, setiap keadaan zaman yang terjadi, selalu ada kekuatan dari Tuhan, selalu ada pertolongan dari Tuhan. Dan itu merupakan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih untuk berkat kasih anugerah yang kami terima sampai hari ini. Dimuliakan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan menolong. Sekalipun kami masih muda, tetapi kami dapat dipakai oleh Tuhan. Banyak pekerjaan Tuhan yang akan terlaksana, dan Kau Tuhan pakai hidup kami yang penuh dengan keterbatasan. Dimuliakan Tuhan Yesus Kristus dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri untuk mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan memasuki doa syafaat. Kita akan terlebih dahulu memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Tuhan pulihkan.
Untuk doa syafaat pada malam hari ini saya serahkan kepada Bapak Trio Agus Purwanto. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa syafaat pada kesempatan ini. Kita berdoa bersama-sama untuk organisasi pemuda-pemudi YCM, dan kiranya di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah ini, organisasi persekutuan YCM di GTC Payak terus dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan, baik yang sebagai pengurus maupun kita yang menjadi anggota. Kita berdoa bersama-sama untuk kebaikan kita semua. Demikian untuk pemuda dan pemudi, baik pekerjaan sekolah, pasangan hidup, keluarga, kita doakan. Dan tidak lupa kita mendoakan bangsa dan juga COVID-19 yang masih ada, dan kiranya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, diri kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang memelihara kehidupan kami, Tuhan yang empunya kuasa di surga dan di bumi, Bapa yang selalu melimpahkan kasih karunia kepada setiap orang yang Kau kehendaki. Terima kasih malam hari ini kami bersama-sama pemuda-pemudi YCM dimanapun berada, berdoa, bersepakat. Di dalam Yesus Kristus kami meminta pertolongan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami dasarkan permintaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala apa yang kami minta kiranya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk organisasi pemuda YCM, Persekutuan Pemuda YCM GTC Payak. Kiranya di tengah-tengah situasi yang ada, banyak tantangan, banyak ujian, Tuhan terus berikanlah kekuatan, berikanlah hikmat, supaya persekutuan YCM, organisasi YCM di GTC Payak terus dapat mengerjakan bagiannya, mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan tetap semangat, dengan tetap giat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan juga menjadikan berkat bagi seluruh anggota persekutuan YCM di GTC Payak. Kami semua yang Tuhan percaya menjadi pengurus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati dengan hikmat, dengan kuasa Tuhan, kekuatan dari Tuhan, supaya kami dapat mengerjakan panggilan pelayanan kami dengan baik atas pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, organisasi persekutuan YCM, kiranya melalui persekutuan YCM di GTC Payak, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi dalam segala pergumulan, dalam segala keadaan yang dialami dan dihadapi. Tuhan Yesus memberikan pertolongan, Tuhan Yesus memberikan jalan keluar, Tuhan Yesus memberikan hikmat, sehingga semua yang dialami, semua yang direncanakan tertolong oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semuanya mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan jika saat ini banyak pemuda dan pemudi bergumul untuk pekerjaan, Tuhan memberkati. Bergumul untuk pendidikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Demikian juga yang bergumul untuk pasangan hidup, Tuhan memberkati, memberikan yang terbaik menurut pandangan Tuhan. Demikian juga
untuk keluarganya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga kami semua diberkati oleh Tuhan. Ada keharmonisan, ada kerjasama dengan baik, demikian juga kebutuhan sehari-hari Tuhan yang cukupkan melalui pekerjaan-pekerjaan orang tua kami, melalui pekerjaan-pekerjaan kami semua dicukupkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini, panggilan kami menjadi orang percaya. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa bangsa kami adalah kepunyaan-Mu. Tuhan akan memberkati dan terus menyertai, sehingga segala keadaan yang dialaminya sekarang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bahwa bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Dan dalam segala keadaan akibat pandemi COVID-19, kiranya Tuhan memberkati kekuatan, memberkati iman yang teguh, memberkati dengan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, sehingga dalam segala keadaan kami semua, bahkan seluruh umat percaya, seluruh rakyat Indonesia tetap mendapatkan berkat lawatan dari Tuhan. Dan kiranya semua yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, akan menyadarkan kami bersama bahwa hidup kami harus semakin dekat kepada Tuhan, terus berusaha mengenal Tuhan, supaya kehidupan kami, dalam hidup kami mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk mengerti rancangan Tuhan, mengerti atas semua yang terjadi ada maksud Tuhan yang indah, ada maksud Tuhan yang mulia. Ajarlah kami untuk mengerti, ajarlah kami untuk dapat memahami apa yang terjadi. Kami juga berdoa untuk setiap tim medis atau setiap orang yang menjadi relawan di tim kesehatan dan semuanya untuk bekerja keras untuk dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penyertaan, sehingga semua dapat tertolong oleh Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus permohonan doa kami. Kiranya kehendak Tuhan yang terjadi, kehendak Tuhan mendatangkan kebaikan. Dimuliakan Tuhan Yesus Kristus dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk doa syafaat yang telah kita naikkan bersama. Kiranya menjadi berkat, menjadikan hidup kita menjadi sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Pengumuman malam hari ini, bagi pemuda-pemudi yang ingin mempersembahkan, kami sediakan persembahannya di depan pintu gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami datang lagi kepadamu untuk menyerahkan setiap puji syukur berkat yang Kau telah berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena Engkau telah menyertai aktivitas kami pada hari ini, sehingga kami pada malam hari ini dapat menyediakan waktu, menyempatkan untuk datang kepadamu Bapa. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kelancaran kami pada malam hari ini, sehingga kami dapat beribadah dan kami dapat mengungkapkan segala isi hati kami. Tuhan, kami juga mohon kepadamu, ya Tuhan Yesus memberikan kesehatan kepada kami, mencurahkan keselamatan, agar kami terjauh dari COVID-19 ini. Tuhan, ampunlah dosa kesalahan kami yang telah kami perbuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, doa yang jauh dari semua ini, hanya kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.